Kali ini kita akan belajar tentang konsep usaha. Semoga video ini bisa memberikan pemahaman yang mudah terhadap konsep usaha. Oke, perhatikan tadi di gambar di awal ada katak sedang menyatakan cintanya. Apakah katak itu sedang berusaha? Atau perhatikan video ini. Apakah mereka sedang melakukan usaha? Konsep usaha dalam kehidupan sehari-hari berbeda dengan fisika. Bedanya di mana? Kalau dalam fisika, konsep usaha dipengaruhi oleh gaya dan perpindahan. Ya, sekali lagi, usaha dipengaruhi oleh gaya dan perpindahan. Perhatikan, ada botol di sini. Kalian juga bisa praktekkan, ambil pakai ballpoint boleh, pakai buku boleh, HP boleh, yang ada di sekitar kalian. Perhatikan botol di tangan saya ini. Apakah saya melakukan usaha? Tentu tidak ya. Kenapa? Saya tidak melakukan perpindahan terhadap botol ini apabila botol ini saya kasih gaya ke kiri. Perhatikan, dari sini dia ke sana. Dari posisi ini dia ke sana. Saya kasih gaya. Oke, dia berpindah. Apakah ini disebut usaha? Benar, saya melakukan usaha. Kalian juga yang tadi praktek melakukan usaha. Misalnya, gaya di sini saya kasih 10 Newton. Oke, berpindah sejauh 50 cm. W atau walk, isinya usaha itu dalam mesin walk. Walk sama dengan F kalikan S. F itu force, S nya adalah perpindahan. Tadi F nya adalah 10 Newton, kemudian perpindahannya adalah 50 cm atau setengah meter. Maka usahanya adalah 10 kalikan 0,5 meter ya, 50 cm 0,5. 10 kali 0,5 adalah 5 Newton meter. 5 Newton meter atau istilahnya adalah joule. Usaha adalah gaya yang dilakukan pada sebuah benda sehingga benda itu bisa berpindah. Istilahnya work dalam bahasa Inggrisnya. W sama dengan F kali S, dengan F adalah Newton, S adalah meter, Newton meter. Satuan dalam S adalah joule sebagai penghormatan ilmuwan Inggris James Prescott Joule. F yang digunakan di sini adalah searah dengan perpindahan. F dan S sama-sama besaran vektor tapi menghasilkan besaran skalar. Usaha adalah perubahan energi. Sore-sore gini enaknya ngopi sambil makan roti bareng Dinang ya, roti. Oke, kita akan belajar usaha dari ini. Tak taruh dulu kopinya, apa ini? Oke, perhatikan, saya kasih tali pita, kemudian ini ada toplesnya. Oke, perhatikan, saya akan melakukan gaya terhadap toples ini. Oke, berpindah dari sini ke sini. Ada perpindahan arahnya ke sana, gayanya ke sana. Jadi ini ada perpindahan S, kemudian ada F-nya. Antara ini dia membentuk sudut theta. Maka gaya yang bekerja pada perpindahan itu adalah F cos theta. Maka W sama dengan F cos theta kalikan S, atau lebih gampangnya W sama dengan F
kalikan S cos theta. Gaya apa saja yang bekerja pada benda, tadi toples tadi ya. Oke, kita simulasikan seperti ini. Ada benda, ada gaya dengan perpindahan membentuk sudut. Bentuk sudut theta, maka gaya yang searah dengan perpindahan disebut F cos theta. Kemudian yang tegak lurus dengan bidang adalah gaya normal yang bekerja. Kemudian yang ke bawah gaya berat, ini dipengaruhi gravitasi. Kemudian ada gaya yang kebalikannya, yang ke belakang itu ada gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan arah yang F cos theta tadi. Maka W sama dengan Fs cos theta. Sekarang bagaimana usaha yang dilakukan oleh gaya dorong F? Ini sudut yang dibentuk antara gaya dengan perpindahan 0 derajat. Jadi tetanya 0 derajat. Perhatikan gambar. Sudut tetanya 0 derajat, maka W sama dengan Fs cos theta. W sama dengan Fs cos 0. Cos 0 itu 1, maka W sama dengan F kalikan S. Bagaimana usaha yang dilakukan pada gaya gesek? Gaya gesek itu arahnya berlawanan dengan perpindahannya. Jadi kalau gayanya itu ke kanan, maka gaya geseknya itu ke kiri. Perhatikan gambar. Gaya gesek disimpulkan di sini Fg. Kalian bisa menyimpulkan yang apa saja bolehlah. Yang penting konsisten ya. Oke, W sama dengan Fs cos theta. Maka sudutnya 180 derajat karena berlawanan. W sama dengan Fgs cos 180. Cos 180 negatif 1, maka W sama dengan negatif Fgs. Bagaimana usaha yang dilakukan pada gaya normal? Perhatikan gambarnya ini. Gaya normal ini tegak lurus dengan bidang. Maka dengan perpindahan gaya normal membentuk sudut 90 derajat. Perhatikan gambar lagi. Oke. W sama dengan Fs cos theta. Sudutnya 90, maka W sama dengan Ns cos 90. Cos 90 itu 0. Maka usahanya adalah 0. Sekarang bagaimana usaha yang dilakukan oleh gaya berat? Ini dipengaruhi gravitasi. Perhatikan gambar. Perpindahannya ke kanan, gaya beratnya ke bawah, membentuk sudut 90 derajat. Jadi antara gaya berat dengan perpindahan membentuk sudut 90. Perhatikan gambar ya. W sama dengan Fs cos theta, maka sudut tetanya 90. W sama dengan Ws cos 90. W nya W kecil berat ya. Cos 90 0, maka W nya juga 0. Usahanya 0. Kali ini kita akan bahas tentang grafik usaha dari gaya dan perpindahan. Perhatikan untuk F nya konstan, maka usaha adalah luas daerah di bawah kurva grafik gaya dan perpindahan. Ini gampang juga jika F nya tidak konstan, bisa dihitung juga usahanya. Oke, kita sudah belajar tentang usaha. W sama dengan F kalikan S. Usaha dipengaruhi oleh gaya dan perpindahan. W sama dengan F kali S, maka S sama dengan W per F. Kalau kalian pengen jadi orang yang sukses, berubah, berpindah menjadi hal yang lebih positif, maka yang perlu dilakukan adalah kurangi gaya kamu, perbesar usahamu. Sekian dari saya. Tetap belajar dan terus berusaha.